Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal dan distribusi Poisson. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan kurva normal. Nah, kurva normal itu apa? Kurva normal itu adalah distribusi data yang dianggap merata. Salah satu cirinya yaitu rata-ratanya sama dengan median dan sama dengan modus. Berikut adalah kurva dari distribusi normal. Nah, kurva distribusi normal ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, maksud dari kurva selalu berada di atas sumbu X itu adalah si kurva ini tuh dia selalu ada di atas ini. Nah, bukan di bawah sini, tapi di atas sumbu X. Nah, kemudian yang kedua, bentuknya simetris. Rata-ratanya sama dengan median, sama dengan modus. Nah, karena ini bentuknya simetris, maka ini yang merupakan rata-rata, ini juga merupakan median dan juga modus. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Apa itu asimtot datar sumbu X? Asimtot datar sumbu X itu adalah kurvanya ini tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi ini kalau misalnya ini diteruskan ke sini, dia tidak pernah menyentuh sumbu X. Dia hanya terus mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah menyentuh atau melewati sumbu X. Itu yang dimaksud dengan asimtot datar sumbu X. Kemudian sifat yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Nah, jadi luas di bawah kurva ini, luas ini, dia itu 1. Nah, berarti kalau misalnya seandainya kita bagi 2 kurva ini, maka masing-masing luas di daerah kiri dan kanan itu adalah 0,5 atau setengah. Ini 0,5 atau setengah. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi peluang, di mana fx sama dengan nx mu sigma sama dengan 1 per sigma dikali akar 2 dikali e, dikali dengan min setengah dikali x dikurang mu per sigma pangkat 2. Di mana x itu adalah nilai variabel acak, mu adalah rata-rata, sigma adalah standar deviasi, dan e adalah bilangan Euler, yaitu 2,71828. Nah, ini adalah bentuk umum fungsi peluang. Nah, di bawah sini adalah peluang untuk distribusi normal. Nah, ini bentuknya untuk distribusi normal, di mana Px1 sampai dengan X2 itu adalah integral dari X1 sampai X2 fx sama dengan integral dari X1 sampai X2 1 per sigma dikali akar 2 dikali E dikali min setengah dikali dengan X dikurang mu per sigma pangkat 2. Nah, ini selanjutnya di sini ada rubah distribusi normal umum ke dalam bentuk standar. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan si rumus distribusi normal umum yang tadi itu akan sangat sulit. Makanya kita mesti ubah dulu ke bentuk distribusi standar. Sebentar saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi di sini kita harus rubah dulu distribusi normal umum ke dalam bentuk standar. Nah, di mana mu sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke nilai z. Z itu sama dengan x dikurang mu dibagi sigma, di mana keterangannya ada di sini ya untuk z, x, mu, dan juga sigma. Nah, jadi di sini kita akan mengubah distribusi normal umum yang tadi ke bentuk distribusi normal baku. Nah, jadi Px1 sampai dengan x2 sama dengan integral x1 x sampai dengan x2, 1 per sigma dikali akar 2 dikali e, dikali dengan min setengah dikali x dikurang mu per sigma pangkat 2. Ini kita substitusikan. Z-nya jadi sama dengan X minus mu per sigma, itu adalah Z, di mana mu adalah 0 dan sigma sama dengan 1, sehingga diperoleh distribusi normal bakunya adalah PZ1 sampai Z2, karena ini sudah kita ubah ke dalam bentuk Z, maka menjadi Z1 sampai Z2, integral dari Z1, mohon maaf ini harusnya Z1, integral dari Z1 sampai dengan Z2. Nah, ini integral dari Z1 sampai Z2. 1 per akar 2 dikali E dikali dengan min setengah Z kuadrat. Ini adalah bentuk dari distribusi normal baku. Ini diperoleh Z ini karena tadi kan Z sama dengan ini, jadi hasilnya ini sama dengan Z. Kemudian untuk yang ini, sigma tadi adalah 1 dikali akar 2 maka hasilnya adalah akar 2 Nah, bentuk inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung peluang pada distribusi normal. Maka untuk menghitung peluangnya ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan integral atau luas daerah di bawah kurva yang ini. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan tabel distribusi Z. Nah, jadi untuk mempermudah itu sudah disediakan tabel distribusi Z di mana integralnya itu sudah dihitung. Nah, seperti apa tabel distribusi Z? Nanti akan kita lihat tabel distribusi Z di halaman berikutnya. Nah, ini adalah bentuk dari tabel distribusi Z. Untuk cara membacanya itu seperti ini ya. Jadi ini yang lihat di sini teman-teman.
Ini untuk digit A, B. Ya, A, B. Untuk di sini, ini adalah digit C. Nah, apa maksudnya digit A, B dan juga digit C? Itu maksudnya begini, misalnya kita disuruh tentukan nilai Z lebih dari 1,34. Misal dia disuruh Z-nya 1,34. Nah, maka cara mencarinya adalah untuk yang ini, kan ini ada 3 digit ya. Ini 1, 2, 3. Nah, kita lihat tadi aturannya di sini. Kalau misalnya dia digit yang di sini adalah digit A, B, kita tentukan ini yang mana yang A, B. Tentunya yang 1,3. Lalu yang mana yang digit C? Digit C itu yang ini. Digit yang terakhir ini adalah digit C, 4. Nah, cara mencarinya di tabel ini adalah kita lihat ini 1,3. Kita cari di sini 1,3. Ini 1,3. Kemudian ini adalah 4. Nah, berarti 4 di sini. Nah, ini 4. Lalu kita hubungkan. Ini teman-teman, hubungkan. Ya, maaf ya teman-teman. Oh, mohon maaf, ini ternyata ini, harus ini. Nah, ini. Ini adalah nilainya, yaitu untuk Z1,3, 1,34 itu adalah 0,4099. Ini 0,4099. Oke, supaya tidak bingung, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, bisa kita lihat. Kita akan sama-sama untuk mengerjakan contoh soalnya. Nah, di sini, di contoh soal distribusi normal, yang pertama yaitu suatu ponsel pintar memiliki rata-rata umur yaitu 4,7 tahun, dengan simpangan baku yaitu 0,5 tahun. Jika umur ponsel tersebut dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umum ponsel tertentu akan berumur kurang dari 3 tahun. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah yang pertama tentu saja kita harus lihat terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Nah, di sini sudah terlihat yang diketahuinya itu ada rata-rata 4,7, kemudian ada simpangan baku 0,5, dan juga ada X-nya, yaitu 3 tahun. Lalu kita tulis diketahuinya apa saja. Ada mu atau rata-rata 4,7, kemudian ada sigma, ini sigmanya 0,5, ini 0,5. Nah, kemudian X-nya 3 atau 3 tahun. Nah, yang ditanya itu kan PX kurang dari 3, karena katanya kurang dari 3 tahun. Jadi dia bukan pas 3 tahun, nah kan kurang dari 3 tahun. Nah, di sini kan yang kita ketahui adalah X. Sedangkan kita hanya punya tabel Z. Nah, jadi caranya adalah kita harus ubah terlebih dahulu si bentuk X ini menjadi bentuk Z. Caranya adalah tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Di mana X-nya adalah 3, kemudian mu-nya adalah 4,7, dan sigmanya adalah 0,5. Nah, setelah kita substitusikan nilainya, didapat hasilnya yaitu min 3,4. Nah, ini min 3,4. Maka yang tadinya PX kurang dari 3, itu menjadi PZ kurang dari minus 3. Nah, jadi nilainya juga berubah karena sudah menjadi Z. Karena kita punya tabel Z, bukan tabel X. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Ini kan ada kurva normal. Kita disuruh untuk mencari Z kurang dari minus 3,4. Ini kita anggap di sini minus 3,4. Kita disuruh mencari kurang dari minus 3,4. Artinya di sini. Ini, nih, yang saya tarik. Aduh, maaf. Hapus dulu. Oke. Nah, ini teman-teman, ini misalnya minus 3,4, artinya daerah sini yang disuruh untuk kita cari. Yang harus kita cari di sini kan. Ini kan minus. Sedangkan di tabel tadi kita hanya punya nilai plus, karena tabel tadi itu Z dari 0 sampai dengan Z. Dari 0 sampai Z di tabel tadi. Jadi, caranya adalah, ini kan minus. Kita ingat bahwa sifat dari kurva normal itu, dia itu sifatnya simetris. Jadi sama. Nilai sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan. Nah, jadi karena kita ada tabelnya positif, bukan negatif, tinggal kita cari saja yang sebelah sini. Nah, ini minus 3, ini jadinya bukan minus ya. Ini jadinya 3,4. Hasilnya akan sama saja. Kenapa? Karena ini bentuknya tadi simetris. Jadi sisi kanan dan kiri itu sama. Kita mau nyari yang di kiri jadi sebelah kanan, tidak masalah, asal sama nilainya. Nah, jadi ini jadinya 3,4. Nah, jadi sekarang yang kita cari adalah di sini ya, bukan lagi di sebelah kiri, yang 3,4. Nah, jadinya karena ini yang kita cari, kita ingat bahwa luasnya adalah setengah. Dari sini ke sini, itu luasnya adalah setengah. Begitupun dari sini, 0 ke bagian kiri, ini juga nilainya setengah untuk luasnya. Berarti kalau kita mau mencari yang ini, maka tinggal kita kurangkan saja. Setengah, ini setengah, dikurang dengan ini. Berapa nilai ini?
Karena kita mau mencari ini. Nilainya adalah 0 kurang dari Z kurang dari 3,4. Nah, jadi tinggal kita kurangkan saja 0,5 atau setengah. Dikurang dengan yang di sini, yaitu 0 kurang dari Z kurang dari 3,4. Sekarang kita tinggal mencari berapa nilai dari 3,4. Nilai Z dari 3,4. Oke, saya hapus dulu teman-teman. Kita hapus. Oke. Sekarang kita ke tabel Z. Tadi disuruh mencari 3,4. Oke, mohon maaf teman-teman, laptop saya. Ini belum. Nah, oke, udah pindah. Nah, sekarang kita lihat di sini tabel. Tadi kita mencari Z untuk yang nilai dari Z 3,4. Iya, 3,4. Nah, di sini kita lihat, kita cari di sini 3,4. 3,4. Oke, teman-teman, 3,4. Ini kan ini cuma ada 2 angka ya. Sedangkan tadi katanya adalah A, B, dan juga C. Nah, caranya gimana? A, B ini di sini kan. Kita lihat, ini wah ini cuma 3,4, gimana nih nggak ada C-nya? Ada. 3,4 itu kan sama aja kayak 3, sama seperti 3,40 atau 40. Nah, jadi kita cari yang bagian sininya 3,4. 3,4 ada di sini. Kemudian di sininya 0, berarti tinggal 0. 3,4 dan 0. Ini di sini nih. Pertemuannya. Nah, di sini. Nilainya adalah 0,4997 untuk yang X-nya 3,4. 0,4997. Oke, ingat ya 0,4997, saya hapus dulu. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, nah tadi sudah diketahui bahwa nilainya adalah 0,4997, tinggal kita kurangkan setengah atau 0,5 dikurang 0,49997 dan hasilnya adalah 0,0003. Jadi kesimpulannya adalah peluang umur ponsel tertentu akan berumur kurang dari 3 tahun adalah 0,0003. Nah, itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, sebentar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini adalah soal yang kedua. Kita lihat dulu soalnya. Dalam suatu perusahaan lemari, telah ditetapkan batas penerimaan suatu produk lemari, yaitu 2 lebih kurang 0,02. Jika diameter suatu produk di luar dari batas tersebut dinyatakan cacat dan tidak akan dipasarkan. Diketahui produk lemari yang dihasilkan berdistribusi normal dengan simpangan baku yaitu 0,03. Nah, pertanyaannya, berapa persen banyaknya lemari yang dinyatakan cacat? Nah, ini kan kita disuruh untuk mencari berapa persen banyaknya lemari yang cacat. Berarti kita harus tahu dulu berapa yang diproduksi supaya kita tahu berapa sih banyaknya lemari yang dinyatakan cacat. Nah, caranya seperti yang sebelumnya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus lihat dulu apa saja yang diketahui, apa saja yang ditanya. Nah, setelah itu baru kita menjawab soal. Sekarang kita lihat diketahui. Di sini diketahui bahwa sigmanya adalah 2. Sigmanya adalah 2. Kemudian di sini juga diketahui simpangan bakunya ada 0,03. Kemudian X-nya, X1-nya adalah 1,98. Dari mana 1,98? Dari ini, 2. Karena ini plus minus kan berarti yang satunya untuk X1-nya 2. 2 dikurang dengan 0,02. Nah, itulah ya. Ini untuk X1-nya. Kemudian untuk X2-nya, dia berarti ditambah 2 ditambah 0,02. Jadi X2-nya adalah 2,02. X1 1,98, X2 2,02. Nah, kenapa kita perlu mencari 2? Karena dikatakan di soal bahwa ditetapkan batas penerimaan suatu produk lemari yaitu 2 plus minus 0,02. Artinya, kalau dia kurang dari 1,98 dan dia lebih dari 2,02, maka dia dinyatakan cacat dan tidak akan dipasarkan. Nah, sekarang balik lagi seperti tadi, kita punya tabel Z, bukan tabel X, jadi kita ubah bentuk X ini ke dalam bentuk Z. Nah, ini Z1 sama dengan X1 minus mu dibagi dengan sigma. Nah, sama dengan 1,98 dikurang 2 dibagi 0,03, sama dengan minus 0,67. Kemudian Z2, X2 dikurang dengan mu dibagi dengan sigma, sama dengan 2,02 X2-nya, dikurang dengan 2 sigmanya, dibagi, maksud saya mu-nya 2, kemudian dibagi dengan sigmanya 0,02, sehingga didapat nilainya plus 0,67. Nah, sekarang yang ditanya yaitu PZ kurang dari minus 0,67 atau Z lebih dari 0,67. Karena kalau kurang dari ini, dia dinyatakan cacat, atau lebih dari ini, dia juga dinyatakan cacat. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa nilainya. Nah, ini ya, ini yang awalnya,
masih X, ini yang setelah kita ubah menjadi Z. Nah, ini kan ini ya yang dicari, ini atau ini. Kita lihat bahwa nilai ini minus 0,67 dan 0,67. Tadi kita ingat lagi, sifat dari kurva normal itu simetris. Artinya, kiri dan kanan itu sama. Jadi kalau di sini, yang diketahui ini ada minus 0,67, maka bisa tetap kita cari menggunakan 0,67. Nah, karena di sini dia kurang dari 0,67 atau lebih dari 0,67, ini kan berarti di sini, dan juga di sini. Nah, ini sudah diarsir ya, yang ini diarsir dan ini diarsir. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja. Ini kan berarti kan ini ada dua kali kan, dua kalinya ini. Ini untuk kurang dari minus 0,67, ini untuk lebih dari 0,67. Karena tadi simetris, maka kita bisa anggap sama. Jadi tinggal kita buat saja, ini 2 kali PZ lebih dari 0,67, karena sama tadi ya. Nah, berapa sih nilai yang di sini? Seperti cara sebelumnya, untuk mencarinya adalah 2 dikali, nah ini adalah 0,5 kan? Kalau dari sini ke sini 0,5 kan? Setengah. Setengah dikurang dari sini. Dari sini, nah dari sini, oh maaf teman-teman. Oke, mohon maaf, sebentar. Nah, berarti dikurangkan saja yang ini. Nah, ini 0 ya, ini 0. Nah, jadi nilainya adalah 2 dikali 0,5 yang ini, dikurang P0 kurang dari Z kurang dari 0,67 di sini. Karena kita cari yang ini, jadi kita harus 0,5-nya kita kurangi dengan daerah yang ini. Sehingga didapatlah hasilnya 2 dikali 0,5 dikurang 0,2486. Kalau dicari di tabel hasilnya adalah 0,2486 untuk yang ini ya. Nah, tinggal kita kalikan 2 dikali 0,2514. Dan hasilnya adalah 0,5258. Nah, kita lihat pertanyaannya berapa persen? Maka harus kita rubah menjadi persentase meja yang cacat, yaitu 0,5028 dikali dengan 100%, maka sama dengan 50,28%. Nah, ini adalah persen banyaknya lemari yang dinyatakan cacat. Ini makanya ya teman-teman, tapi ini hanya contoh. Nah, jadi kalau misalnya pengerjaannya untuk soal yang mungkin sama adalah seperti ini. Persentasenya adalah 50,28%. Oke, jadi seperti itu cara mengerjakan distribusi untuk mengerjakan distribusi normal. Oke, saya hapus. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, mohon maaf, ini sepertinya tidak bermasalah laptop saya. Oke, nah ini. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Nah, apa itu distribusi Poisson? Dan kapan distribusi Poisson itu akan digunakan? Nah, distribusi Poisson itu digunakan jika parameter N sangat besar atau lebih dari 50, sedangkan P-nya sangat kecil, yaitu kurang dari 0,1. Percobaan Poisson itu jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu. Percobaan itu disebut dengan percobaan Poisson. Bagaimana dengan ciri-ciri distribusi Poisson? Yang pertama yaitu banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, tunggu teman-teman. Nah, yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson. Dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, dan E sama dengan 2,71828, maka rumus distribusi Poisson adalah, nah ini adalah rumus distribusi Poisson. Rumusnya ini, Px sama dengan E di pangkat minus mu, dikali dengan mu pangkat X dibagi dengan X faktorial, atau Px sama dengan E dipangkatkan dengan minus lambda, dikalikan lambda pangkat X dibagi X faktorial. Jadi ini sama saja ya teman-teman, terserah mau pakai yang mana. Di mana Px sama dengan probabilitas kelas sukses, kemudian di sini ada mu atau lambdanya adalah rata-rata keberhasilan, di mana dia adalah N dikali P, kemudian X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random discrete, E adalah konstanta, di mana nilainya adalah 2,71828, N adalah jumlah ukuran populasi, dan T adalah banyaknya satuan waktu. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Kita ke contoh soal yang berikutnya.
Nah, ini di sini ada keterangannya ya untuk PX, kemudian untuk mu atau lambda, X-nya E atau konstanta, N, dan juga T-nya. Tinggal dibaca saja. Kemudian kita lanjut. Ini. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, oke. Di sini ada contoh soal. 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Jadi, distribusi Poisson ini digunakan untuk peluang atau kemungkinan yang sangat kecil sekali terjadi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab. Cara menjawabnya adalah seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui, ditanya dan juga dijawab pada soal. Oke, kita lihat di sini. Diketahui adalah di sini N-nya adalah 200. Sebuah penerbangan, ya 200 penumpang. Banyaknya ya ini ya. Banyaknya yang diamati. Oke, supaya tidak bingung, coba kita lihat ke pengertiannya tadi ya. Kita lihat ke keterangan yang sebelumnya. Apa sih itu P, kemudian N, dan juga kawan-kawan. Nah, iya. P, N sejumlah ukuran atau populasi, T banyaknya waktu, E konstanta, X banyaknya unsur yang berhasil, kemudian mu atau lambdanya adalah rata-rata, dan PX adalah probabilitas kelas sukses. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, ini ya. Jadi di sini diketahui adalah 200 penumpang. 200 penumpang ini adalah banyaknya populasi yang kita amati itu adalah 200. Nah, N sama dengan 200. Kemudian P-nya 0,01. Ini adalah probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang, 0,01. Nah, ini adalah probabilitasnya. Kemudian di sini X-nya adalah 3. X atau variabel randomnya yang katanya tadi dia tidak akan datang. Berapakah peluang ada 3 yang tidak akan datang? Nah, atau variabel random discrete-nya yaitu 3. Nah, sekarang tinggal kita cari. Nah, kita tinggal di sini sudah ketahui semua ya. N-nya sudah ada, P sudah ada, X sudah ada. Ini adalah rumusnya. Dari rumus ini kita lihat bahwa yang belum diketahui itu adalah mu-nya, mu atau rata-ratanya. Caranya seperti tadi ya, di slide sebelumnya, itu cara mencari mu atau rata-ratanya adalah hasil dari N dikali dengan P. Oke, N dikali dengan P. Di mana N adalah 200 dan P adalah 0,01. Maka hasilnya adalah 200 dikalikan dengan 0,01, maka hasilnya adalah 2. Lalu PX mu sama dengan E dipangkatkan dengan minus mu dikalikan dengan mu dipangkatkan dengan X dibagi dengan X faktorial. Nah, kemudian tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah ada. E-nya adalah 2,71828, kemudian minus mu-nya adalah 2, dikalikan dengan mu pangkat X, mu-nya adalah 2, dipangkatkan dengan X-nya adalah 3, dibagi dengan 3 faktorial. Di mana ini, jika kita pangkatkan, maka hasilnya adalah 0,1353, dan 2 pangkat 3 itu adalah 8, dan 3 faktorial itu adalah 3, masih ingat kan kalau faktorial itu seperti apa? 3 dikali 2, dikali 1. Jadi kita kalikan dari angka yang difaktorialkan ini sampai dia itu ke angka yang paling kecil yaitu 1. Jadi kalau misalnya 4 faktorial, maka kita hitung mundur ya, kita kalikan mundur. 4 dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1, begitu seterusnya. Oke. Oke. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 dikali 1, maka ini jika kita kalikan hasilnya 1,0828 dibagi dengan 6 ya, 3 kali 2 kali 1 adalah 6, dan hasilnya adalah 0,1804. Atau jika kita persentasekan, hasilnya adalah 8,04%. Caranya tinggal kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 18,04%. Nah, jadi caranya cukup mudah untuk soal yang ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus, substitusikan, tapi jangan sampai kita salah untuk membuat yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui yang ada di soal. Gitu teman-teman.